Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Lili Santi dan semoga keadaannya baik-baik saja setelah 1 bulan ya saya rehat karena satu dan lain hal ya sehubungan dengan kesibukan, jadi baru sempat lagi sekarang. Oke, terima kasih sebelumnya dan kita akan ngomongin soal pentingnya kita melakukan me time ya. Oke, sebelumnya ditunggu partisipasinya untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you sebelumnya ya. Oke, me time ini adalah solusi untuk kita merefreshkan kembali tubuh dan pikiran ya, supaya lebih rileks gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa aktivitas atau rutinitas yang kita jalani dari hari ke hari itu kan begitu-begitu saja ya. Itu aja gitu loh kegiatannya, dan pasti itu membuat kita jenuh ya, bete ya. Terus ujung-ujungnya adalah kita jadi orang yang mudah kelelahan gitu ya, dan ini sangat nggak baik untuk kesehatan mental kita gitu loh ya, karena overload gitu ya. Nah, disitulah kita butuh yang namanya me time. Oke. Wajar sih ya ketika kita ngerasa bosan dengan segala macam rutinitas, yalah kita manusia biasa gitu ya. Sementara tuntutan kehidupan kan kayaknya seolah-olah kita tuh dituntut jadi manusia yang sempurna, padahal kita manusia biasa yang ya ada kalanya kita capek, lelah, letih, jenuh gitu ya. Dan itu normal gitu loh ya. Jadi ketika kamu sudah merasa kepala sudah mau meledak gitu ya, ini perlu yang namanya me time ya, untuk stabilitas nasional. Oke, manfaat me time langsung aja ya. Yang pertama adalah ini tentu saja dapat meningkatkan kreativitas dan juga produktivitas ya. Jadi ketika kita rehat sejenak gitu ya dari segala macam kegiatan, syukur-syukur bisa cuti gitu ya dari kantor kalau memang Anda adalah wanita karir gitu kan. Sampaikan hal ini pada perusahaan, terus jangan lupa juga sampaikan sama orang rumah, sama pasangan, sama anak-anak gitu ya, bahwa saya butuh me time ya, tolong jangan ganggu ya. Dan caranya pasti beda-beda setiap individu ya. Ada yang memilih diam di rumah, ada yang memilih jalan, ada yang memilih nyalon, spa, pijat dan sebagainya ya, sah-sah aja ya, selagi itu tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar hukum, silakan. Nikmati waktunya gitu ya. Dan ketika kita sudah me time ya selesai gitu ya, kembali lagi ke habitat kita ya, itu kita akan jadi orang yang jauh lebih apa namanya, kreatif gitu loh ya, karena sudah rehat ya, sudah libur sejenak ya, kembali lagi itu jauh lebih apa namanya, produktivitasnya tuh jauh lebih tinggi, jauh lebih besar gitu loh ya, daripada sebelumnya yang sumpek gitu kan, ngelihatnya murung ya, kelihatan banget kecapean gitu ya. Itu manfaatnya yang pertama ya, dapat meningkatkan produktivitas sekaligus juga kreativitas ya. Kemudian yang kedua adalah dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kok bisa? Bisa lah ya. Jadi ketika kita habis me time gitu ya, itu kita akan memunculkan energi yang positif, energi yang baik gitu ya. Jadi penuh senyum ya, kemudian auranya tuh positif ya, bahagia ya, dan aura yang positif itu jauh lah, jauh lebih baik ya, dan ini membawa aura yang baik juga gitu kan, atmosfer yang baik juga di lingkungan kita berada gitu loh ya. Dan ini membuat daya tahan tubuh kita pun juga meningkat gitu loh, ketimbang mereka yang mudah overthinking gitu ya. Dan ternyata ini pun juga dapat membuat kita terhindar dari yang namanya sakit flu ya. Itu tadi saya literaturnya baca ya, bahwa orang yang positif gitu kan, auranya itu dapat menghindarkan dirinya tersebut dari yang namanya sakit flu ya. Oke, jadi segera lakukan me time. Manfaat yang ketiga, ini kita jadi lebih mengenali diri kita sendiri ya. Karena dengan me time kita menyendiri gitu kan, merehatkan sejenak dari segala macam hiruk pikuk panggung dunia yang selama ini kita jalani gitu ya. Menyendiri, kita jadi lebih punya waktu untuk mengenali diri kita sendiri ya, berpikir dengan jernih tanpa ada pengaruh dari siapapun gitu ya. Jadi kita lebih kenal, oh ini ternyata yang saya mau adalah ini.
suara hati saya adalah ini, gitu loh ya. Jadi manfaatnya dengan me time adalah kita jadi kenal sama diri kita sendiri ya. Terus kalau misalkan nggak ada waktu nih, karena kita lagi PPKM kayak sekarang kan, nggak bisa ngapa-ngapain ya, ke salon masih takut, keluar kota nggak mungkin ya, ribet gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Oh tenang, ada banyak tips dan trik yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah tarik nafas dalam-dalam ya, kemudian hempaskan alias hembuskan ya. Lakukan berulang-ulang ya. Itu tips seperti pada saat kita nervous ya. Dan itu bisa hanya cukup dengan 5 menit saja ya. Jadi ketika kita lagi di kantor, mungkin lagi maraton meeting ya, coba deh untuk ke toilet ya, atau ke pantry gitu ya, untuk lakukan hal tersebut tadi, meditasi singkat gitu ya, dengan tarik nafas, hembuskan perlahan ya, dan lakukan berulang-ulang ya. Itu lumayan efektif membantu kita jadi berasa lebih relax gitu loh ya, lebih tenang ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, bisa ngopi mungkin ya. Balik lagi, caranya setiap individu pasti beda-beda ya. Atau dengerin musik yang slow gitu ya. Itu bisa bikin relax sih ya. Oke, itu aja tips dan trik ya dari saya di kesempatan kali ini ya. Dan kalau memang Anda semua, kamu punya waktu untuk bisa melakukan me time ya, dan ngerasa sudah membutuhkannya gitu ya, karena sudah overload, ya lakukan ya, demi kebaikan semuanya. Karena nggak baik juga kalau kita udah lagi overload ya, itu kita jadi pribadi yang menyebalkan sudah pasti ya, dan itu pasti akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Kita hidup nggak sendiri kan ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu, dan sekali lagi ditunggu partisipasinya untuk komen, like ya, subscribe ya. Aktifkan lonceng notifikasinya, jadi kalau saya muncul nongol deh ya, bunyi maksudnya. Oke, bye bye, selamat menikmati akhir pekan, sehat selalu ya, sampai ketemu di lain waktu. Dah.